Oke, kita mulai lagi ya teman-teman semuanya, para pencinta pengadaan di tanah air. Pada sesi kali ini kita akan sharing terkait peraturan LKPP terbaru, peraturan lembaga nomor 11 tahun 2021 tentang pedoman perencanaan pengadaan barang jasa pemerintah. Perlab ini diupload pada tanggal 4 Juni ya di JDIH LKPP. Kemudian diundangkannya kalau menurut JDIH ini Selasa 18 Mei 2021. Tapi kalau melihat tanda tangannya di perlemnya, ini dia tanda tangan pada tanggal 7 Mei 2021. Tapi baru diupload 4 Juni kemarin ya, 4 Juni kemarin. Nah, jadi baru beberapa hari ini. Oke, ini perlemnya nggak terlalu banyak ya, hanya 21 halaman, terdiri dari berapa pasal ini? 12 pasal, kemudian masuk ke lampiran ya, lampiran. Oke, kita mulai ya sharingnya ya. Ini bukan sosialisasi resmi ya, ini juga hanya sekedar saya belajar juga sambil belajar, karena ini baru sambil mempelajari, saya juga ingin tahu apa isi dari perlem ini ya. Sambil belajar saya tuangkan dalam mind map agar sekedar tahu apa isi dari perlem ini. Untuk penjelasan detailnya kita tunggu sosialisasinya ya. Oke, kita mulai ya. Nah, pasal-pasalnya ada tujuan untuk mewujudkan kesamaan pemahaman dalam perencanaan pengadaan, referensi bagi pelaksana perencanaan pengadaan dalam menyusun perencanaan pengadaan, dan mewujudkan pengadaan barang jasa yang sesuai dengan tujuan, kebijakan, prinsip, dan etika pengadaan. Oke. Nah, ruang lingkupnya ini adalah untuk pelaksanaan pengadaan yang dibiayai oleh APBN ataupun APBD yang dilaksanakan oleh KLPD. Oke, kemudian masuk pasal 4, para pihak. Para pihak ada PA, pengguna anggaran, dan ada PPK. Oke, kita lihat tugas-tugasnya apa. Sebelum ke tugas, nah ini juga poin penting ya, PA dan PPK dalam menyusun perencanaan pengadaan dapat dibantu oleh sumber daya pengelola fungsi pengadaan barang jasa di lingkungan KLPD. Jadi bisa dibantu oleh sumber daya pengelola fungsi pengadaan, Japung contohnya ya. Nah, kita lihat tugas PA apa saja, kita masuk ke mind map ya. Oke, tadi sudah ya, ruang lingkup perlem ini adalah APBN APBD dan kegiatan di KLPD ya. Kemudian kita masuk ke tugas PA. Tugas PA apa saja? Pertama, menetapkan perencanaan pengadaan. Kemudian menetapkan dan mengumumkan rencana umum pengadaan. Kemudian satu lagi melaksanakan konsolidasi pengadaan barang jasa. Kemudian sebagai tambahan, PA dapat mendelegasikan tugas dan kewenangannya kepada KPA ya. Nah, jadi tugas kewenangan dalam perencanaan pengadaan kepada KPA. Oke. Kemudian yang kedua, ini selanjutnya tugas dari PPK. PPK tugasnya adalah melaksanakan penyusunan perencanaan pengadaan untuk tahun anggaran berikutnya sesuai kebutuhan yang tercantum dalam RKA Kementerian atau Lembaga atau Rencana Kerja Anggaran RKA Pemerintah Daerah. Oke. Kemudian dalam hal membutuhkan pengelola pengadaan barang jasa atau personil lainnya, tim teknis atau agen pengadaan ya, jadi kalau memerlukan ini PPK mengusulkan kebutuhannya kepada PA-KPA, dapat diusulkan ya. Kemudian di sini juga ditegaskan kembali ya, dalam anggaran belanja APBD, PPK ya yang dirangkap oleh KPA dapat menugaskan PPTK untuk menyusun perencanaan pengadaan. Jadi PPTK yang menyusun perencanaan pengadaan. Kemudian PPTK yang ditugaskan untuk menyusun perencanaan harus memenuhi kompetensi PPK. Jadi memiliki sertifikat kompetensi PPK. Tuh. Kemudian apa saja yang diatur dalam perlem ini ya? Apa saja pedoman perencanaan pengadaan jasa meliputi apa saja? Pertama, identifikasi pengadaan ya. Kemudian penetapan jenis barang jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi,
waktu pemanfaatan barang jasa, dan anggaran pengadaan. Nanti kita akan bahas satu persatu ya. Ini apa? Ini yang bahasan utamanya ini ya. Nah, di sini nanti akan dibahas identifikasi kebutuhan, kemudian penetapan barang jasa, cara pengadaan, pemaketan, konsolidasi, waktu pemanfaatan, serta anggaran. Nanti akan kita bahas di sini. Oke. Kemudian kita ini lihat dulu pasal-pasalnya ya, yang ada di pasal-pasalnya. Yang ada di pasal-pasalnya. Nah, nanti yang diatur ini perencanaan pengadaan itu terdiri dari dua ya, melalui swakalola atau melalui penyedia. Nah ini. Nah kemudian perencanaan pengadaan terdiri dari swakalola dan perencanaan pengadaan melalui penyedia. Jadi perencanaan pengadaan melalui swakalola diatur di PLM ini, dan perencanaan pengadaan melalui penyedia. Kemudian hasil dari perencanaan pengadaan dimuat dalam RUP dan ditayangkan melalui SIRUP, sisi rencana pengadaan. Nanti diatur oleh Kepdep ya. Nah kemudian pasal selanjutnya ada terkait dengan batas waktu ya. Batas waktu pengumuman RUP untuk pengadaan tahun berikutnya pada aplikasi SIRUP dilaksanakan paling lambat 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Nah nanti terkait pengumuman di SIRUP akan diatur oleh keputusan deputi. Oke. Nah itu pasal-pasalnya ya, pasal-pasal yang ada di dalam Perlem nomor 11 2021. Pertama ada definisi pengadaan, kemudian ada tujuan pengadaan, jangan dilupakan ya, value for the money, PDN ya, mikro kecil, koperasi, peran usaha nasional, penelitian ya, keikutsertaan industri kreatif, pemerataan ekonomi, perluasan kesempatan kerja, dan meningkatkan pengadaan berkelanjutan. Nah ini untuk mencapai tujuan pengadaan adalah melalui peningkatan kualitas perencanaan. Nah, ini prolog di awal ya. Nah selanjutnya masuk ke pelaku pengadaan. Dalam perencanaan tadi sudah ada PA, ada PPK. PA dapat mendelegasikan kepada KPA. Tugas wewenang PA udah tadi menetapkan perencanaan, mengumumkan, dan melaksanakan konsolidasi. Kemudian PPK menyusun perencanaannya ya. Kalau butuh pengelola pengadaan bisa mengusulkan kepada PA-KPA. Oke. Kemudian terkait di APBD ini PPK yang dirangkap oleh KPA dapat menuliskan PPTK ya. Ini sudah tadi ya. Nah selanjutnya adalah waktu pelaksanaan perencanaan. Nah ini masuk ke waktunya ya. Nah ini waktunya nih. Penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBN dapat mulai bersamaan dengan pembahasan RUU APBN dan nota keuangan. Nah ini untuk APBN ya. Sedangkan untuk APBD ya, penyusunan perencanaan pengadaan yang menggunakan APBD dapat mulai bersamaan dengan pembahasan rancangan perda tentang APBD dengan DPRD ya. Nah ini ada siklusnya ya, ada siklusnya, silahkan dilihat sesuai dengan PP nomor 17 tahun 2017 ya, tentang penyusunan RKKKL. Kemudian untuk APBD ya ada PP nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan daerah. Nah ini silahkan. Berarti kalau untuk APBN bersamaan dengan pembahasan RUU APBN ya. Ini jadwal waktunya di mana, nah ini pembahasan RUU APBN ya. Ini berarti sekitar bulan Agustus ini ya. Nah, ini. Pembahasan DPR RUU APBN. Kalau untuk daerah, pembahasan rancangan perda tentang APBD. Nah, ini pembahasan dan persetujuan rapat APBD dan DPRD. Nah, ini sekitar bulan Oktober di sini, nomor 9 ini ya. Oke. Kemudian untuk barang jasa yang pelaksanaan kontraknya harus dimulai pada awal tahun, maka perencanaannya dapat bersamaan dengan penyusunan RKKL atau RKPD untuk kontraknya dimulai awal tahun.
Kemudian penyusunan perencanaan pengadaan akibat perubahan strategi, jadi sudah berjalan ada perubahan strategi pencapaian target kinerja dan atau perubahan anggaran dilakukan pada tahun anggaran berjalan. Jadi kalau sudah berjalan ada perubahan maka dilakukan pada tahun anggaran berjalan, tidak terbatas pada waktu penyusunan ini. Nah ini terkait waktu penyusunan perencanaan pengadaan. Oke. Kemudian dalam lampiran ada peningkatan kualitas perencanaan. Nah ini ada tugas PA ya, sudah tadi. Nah ini PA selaku penanggung jawab kegiatan dalam melakukan penyusunan RKA. Nah dalam penyusunan RKA, nah ini PA harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini. Nah ini ditekankan kepada PA dalam penyusunan RKA yang di dalamnya terdapat pengadaan barang jasa, harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu identifikasi kebutuhan barang jasa sesuai dengan rencana kerja, penyusunan spesifikasi teknis atau KAK sesuai kebutuhan, ketersediaan barang jasa dan atau penyedia di pasar, kemudian ketersediaan barang jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk atau jasa dalam negeri, dan penyusunan RAB sesuai dengan spesifikasi teknis atau KAK sebagai dasar pengusulan anggaran. Kemudian PA dalam melakukan penyusunan RKI ini dapat mempertimbangkan untuk melibatkan para pihak dalam ekosistem pengadaan, yaitu siapa? UKPBJ, pengelola pengadaan, personil lainnya, dan agen pengadaan, serta APIP di masing-masing KLPD. Ini catatan bagi PA ya, catatan bagi PA. Kemudian dalam menyusun perencanaan PPK, PAKPA perlu mempertimbangkan. Nah ini, jadi PA dan PPK harus mempertimbangkan ini hasil MONEP pada tahun sebelumnya, analisis pasar ya, analisis pasar dan rekomendasi strategi pengadaan yang dilakukan atau didapat dari berbagai sumber seperti laporan evaluasi pengadaan yang dilakukan oleh UKPBJ dan APIP masing-masing, rekomendasi LKPP atau BPKP. Jadi ini dalam melakukan perencanaan ya harus memperhatikan tiga hal ini, MONEP ya, analisis pasar dan rekomendasi strategi pengadaan. Oke, selanjutnya di dalam lampiran ada penekanan untuk pencapaian tujuan pengadaan. Ya, untuk pencapaian tujuan pengadaan dalam menyusun perencanaan pengadaan. Nah, tugas PPK untuk menyusun perencanaan pengadaan perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah, pertama, mengalokasikan paling sedikit 40% dari anggaran belanja barang jasa yang dikelolanya untuk penggunaan produk usaha kecil dan atau koperasi dari hasil produksi dalam negeri. Apabila terdapat produk dalam negeri ya, yang memiliki jumlah TKDN ditambah nilai BMP paling sedikit 40% ya, ini maka wajib menggunakan produksi dalam negeri. Oke. Nah, nilai TKDN BMP ini ada di dalam daftar inventarisasi barang jasa PDN yang diterbitkan oleh Kemenperin ya. Kemudian harus memperhatikan pelaksanaan pengadaan yang berkelanjutan ya, yaitu ada aspek ekonomi, sosial dan lingkungan ya. Kemudian pemanfaatan hasil barang jasa hasil penelitian dalam negeri. Nah, ini yang diperhatikan oleh PPK dalam menyusun perencanaan. Oke. Kemudian baru masuk ke pelaksanaan perencanaannya ya. Nah, pelaksanaan ada 6 tadi ya, identifikasi pengadaan barang jasa, penetapan barang jasa, cara pengadaan, pemaketan dan konsolidasi, serta waktu pemanfaatan dan anggaran. Kita lihat identifikasi pengadaan barang jasa. Nah, oke. Identifikasi pengadaan barang jasa ini dilakukan bersamaan dengan pembahasan RUU APBN atau rancangan perda pada APBD. Kemudian yang dilakukan adalah PPK melakukan identifikasi pengadaan barang jasa pada level subkomponen dan komponen pada RKKL atau subkegiatan pada RKPD untuk daerah ya, di mana terdapat akun belanja pengadaan barang jasa berdasarkan penugasan dari PAKPA. Nah, untuk KL, akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa antara lain berupa
belanja barang jasa dan akun belanja modal ya. Namun tidak tertutup ada akun lainnya seperti bantuan sosial atau hibah. Kemudian kalau untuk pemerintah daerah, ini akun belanja yang terasosiasi dengan pengadaan barang jasa di Pemda, yaitu akun belanja barang dan jasa yang dapat ditemukan antara lain dalam akun belanja operasional, belanja modal, namun tidak tertutup kemungkinan terdapat belanja pengadaan pada akun belanja barang jasa selain tersebut di atas. Akun lain ya, seperti pada bansos atau belanja hibah. Oke. Nah, dilihat dari komponen, subkomponen atau subkegiatan gitu ya. Nah, itu identifikasi kebutuhan. Selanjutnya yang kedua, kita melakukan penetapan barang jasa. Nah, ini penetapan barang jasa, PPK menetapkan barang jasa berdasarkan jenis pengadaan berupa barang, konstruksi ya, pekerjaan konstruksi, konsultan nanti ada dua, konsultan konstruksi dan non konstruksi dan jasa lainnya. Serta ada pekerjaan terintegrasi ya. Pekerjaan terintegrasi yaitu menggabungkan beberapa jenis pengadaan atau jenis barang jasa menjadi satu paket terintegrasi. Contohnya rancang bangun, engineering procurement and construction ya, EPC, pembangunan dan pemeliharaan seperti pembangunan pemeliharaan jalan, pembangunan gedung atau IT managed services. Nah, ini contoh pekerjaan terintegrasi ya. Barang ya seperti bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi peralatan atau makhluk hidup. Nah, definisinya setiap benda baik berwujud atau tidak berwujud, bergerak ataupun tidak bergerak yang dapat dipertegangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang. Selanjutnya pekerjaan konstruksi, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangun. Ya. Suatu bangun. Contohnya pekerjaan konstruksi spesialis ya, ada pekerjaan konstruksi umum. Konstruksi umum ya seperti bangunan gedung, sipil, layanan usaha pekerjaan konstruksi umum ya, contohnya pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran atau pembangunan kembali. Kalau spesialis contohnya instalasi konstruksi khusus, konstruksi fabrikasi, penyelesaian bangunan, penyewaan peralatan ya. Layanan yang usaha yang dapat diberikan oleh pekerjaan konstruksi yang bersifat spesialis. Contohnya pada bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya. Jadi silakan dibaca detailnya di Perlem ya. Jadi ada dua, ada umum, ada konstruksi spesialis. Kemudian untuk konsultansi, nah ini dibagi dua, konsultan non konstruksi dan konsultan konstruksi ya. Ini yang membutuhkan olah pikir ya. Non konstruksi seperti jasa rekayasa, perancangan, pengawasan, keahlian profesi atau survei yang butuh tenaga ahli. Kemudian jasa konsultan konstruksi ya untuk pengkajian dan perencanaan, konstruksi, perencanaan, pengawasan ya atau manajemen konstruksi. Jadi ada dua ya. Kemudian satu lagi adalah jasa lainnya. Nah, jasa lainnya ini yang jasa non konsultasi yang membutuhkan peralatan metodologi khusus dan atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contohnya apa? Nah, banyak ini ya. Tata boga, catering, cleaning service, tenaga kerja, perbankan, kesehatan, pendidikan dan sebagainya. Silahkan ini dibaca nanti di Perlem ya. Oke, nah ini penetapan barang jasanya. Jadi ketika merencanakan kita harus tahu dulu apa ini jenis barang jasanya. Apakah barang, konstruksi, konsultannya konstruksi atau non konstruksi atau jasa lainnya. Selanjutnya cara pengadaan. Nah, cara pengadaan ini bisa dilakukan dengan dua, apakah mau swakalola atau penyedia. Nah, di dalam Perlem ini dijelaskan dengan bagan ya cara penentuan pengadaan. Jadi pemilihan cara pengadaan berdasarkan sumber daya penyedia. Nah, ini alurnya ada. Ya, alurnya ada ya. Ketika ada kebutuhan barang jasa, nah flow pertama bisa melalui penyedia atau tidak. Kalau tidak berarti pengadaan melalui swakalola ya. Kemudian selanjutnya kalau bisa melalui penyedia dicek lagi bisa melalui swakalola atau tidak. Kalau tidak swakalola berarti melalui penyedia. Kalau bisa melalui swakalola dicek sesuai dengan tujuan swakalola tidak. Kalau ya berarti bisa melalui swakalola. Nah, ini bagaimana tujuan swakalola ada di Perlem swakalola nanti ya. Ini cara pengadaan.
Kemudian yang penting juga adalah pemaketan dan konsolidasi. Nah, pemaketan dilakukan dengan orientasi keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan KLPD. Jadi, pemaketan itu harus disesuaikan dengan atau berorientasi pada keluaran atau hasil yang mengacu pada kinerja dan kebutuhan. Sudah cocok belum pemaketan ini dengan kinerja dan kebutuhannya? Kemudian, volume barang jasa berdasarkan kebutuhan dan ketersediaan barang jasa di KLPD. Nah, jadi kita sudah ada belum dimiliki ya ketersediaan di KLPD serta kemampuan pelaku usaha. Pelaku usahanya mampu tidak nih? Nah, ini orientasinya. Nah, kemudian pemaketan ini diatur ya terutama untuk jasa konsultan ini ya. Oke. Jadi di samping ketentuan sebagaimana tadi di atas ya pemaketan ya pada pengadaan barang, konsultan dan konstruksi jasa lainnya. Nah, pemaketan untuk jasa konstruksi ya, jasa konstruksi ya, konstruksi itu berarti untuk konsultannya dan untuk pekerjaan fisiknya. Nah, pertama untuk konsultannya. Ini untuk konsultan konstruksi dulu. Untuk konsultan ya, untuk konsultan ini pagu anggaran sampai dengan 1 miliar ini dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultasi konstruksi kualifikasi kecil ya. Kemudian di atas 1 miliar sampai dengan 2,5 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia jasa konsultan konstruksi kualifikasi menengah, dan untuk pagu anggaran di atas 2,5 miliar ini dialokasikan untuk penyedia jasa konsultan konstruksi dengan kualifikasi besar. Nah, ini untuk konsultan konstruksi. Bagaimana dengan untuk pekerjaan konstruksinya? Nah, untuk pekerjaan konstruksi pemaketannya adalah untuk nilai pagu sampai dengan 15 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi, kualifikasi usaha kecil dan atau koperasi. Kemudian untuk nilai pagu di atas ya, di atas barang tanda lebih besar. Ulangi. Kemudian untuk nilai pagu di atas 15 miliar sampai dengan 50 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia usaha konstruksi ya, pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha menengah. Kemudian di atas 50 miliar sampai dengan 100 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar non badan usaha milik negara. Kemudian di atas 100 miliar dialokasikan hanya untuk penyedia pekerjaan konstruksi dengan kualifikasi usaha besar. Nah, ini pemaketan untuk jasa konstruksi ya. Kemudian terkait konsolidasi. Nah, konsolidasi adalah menggabungkan ya beberapa pengadaan ya. Jadi untuk optimalisasi pelaksanaan pengadaan dan mengurangi biaya pengadaan dalam penyusunan perencanaan pengadaan, PA dan atau PPK dapat menggabungkan pelaksanaan pengadaan untuk beberapa paket pekerjaan atau paket pengadaan yang sejenis dalam satu kali pelaksanaan pengadaan. Ini ya perlu mempertimbangkan efisiensi sumber daya ya, efisiensi sumber daya dalam melaksanakan pengadaan, sumber daya waktu, sumber daya tenaga kerja, keberpihakan kepada produk dalam negeri ya, kemudian sisi komersial. Jadi dalam melakukan pemaketan perlu mempertimbangkan 3 hal ini. Dalam artian ini sisi komersil, pengadaan barang jasa dengan jumlah besar akan lebih menarik bagi calon penyedia yang tentunya akan mengurangi penawaran harga satuan barang jasa. Ini leverage-nya ya. Nah, ini untuk pemaketan harus memperhatikan 3 hal ini. Kemudian selanjutnya dalam perencanaan pengadaan harus memperhatikan waktu pemanfaatan dari barang jasa. Nah, ini akan menjadi dasar ya. Jadi dalam proses perencanaan perlu ditentukan waktu pemanfaatan barang jasa, akan menjadi dasar dalam menetapkan jadwal ya, jadwal pelaksanaan pengadaan. Jadwal pelaksanaan pengadaan itu ada 2, persiapan dan pelaksanaan. Persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan kontrak dan serah terima. Nah, ini harus diperhatikan waktunya ya, jangan sampai kurang ya. Bukan hanya pelaksanaannya kapan, tapi tentunya kan kita harus ada pemilihannya juga ya. Nah, ini terkait waktunya. Terakhir terkait anggaran. Ya, anggaran selain melakukan identifikasi pengadaan barang jasa, jenis pengadaan, cara pengadaan, PPK ini berarti ya, PPK melakukan review terhadap ketersediaan biaya pendukung. Nah, ini hal pentingnya dalam anggaran adalah biaya pendukung pada RKAKL atau RKAPD. Dalam hal
biaya pendukung belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada PAKPA. Jadi cek biaya pendukungnya untuk anggaran. Kemudian terakhir pengumuman RUP, ya. Nah, pengumuman RUP memuat informasi pengadaan barang jasa meliputi nama alamat PAKPA, nama paket, cara pengadaan, uraian singkat, volume, nilai paket, lokasi, sumber dana, dan perkiraan waktu pemanfaatan. Kemudian penetapan RUP, ya. Nah ini PAKPA menetapkan dan membuat RUP melalui aplikasi Sirup setelah PPK menyusun perencanaan pengadaan. PAKPA menetapkan menggunakan Sirup, kapan mengumumkannya, tadi sudah dibahas, diperkuat lagi di sini. Untuk pengadaan barang jasa tahun berikutnya, pengadaan barang jasa tahun berikutnya paling lama 31 Maret pada tahun anggaran tersebut. Contoh, DIPA tahun anggaran 2022 diumumkan paling lama 31 Maret 2022. Kemudian untuk perubahan strategi, pencapaian target kinerja atau perubahan anggaran pada tahun berjalan, ya kalau ada perubahan, segera setelah dilakukan penyusunan perencanaan pengadaan berdasarkan perubahan dokumen DIPA atau DPA-nya. Oke, nah nanti akan diatur terkait pengumuman Sirup diatur oleh Kepdep. Oke. Kemudian apabila ada perubahan RUP, ini perubahan RUP dapat dilakukan apabila ada perubahan perencanaan antara lain disebabkan oleh perubahan strategi atau perubahan anggaran. Ya, perubahan lain ya yang menyebabkan terjadinya perubahan bisa karena diulangi, perubahan di atas tadi, perubahan karena strategi atau perubahan anggaran bisa merubah terhadap paket, nilai paket, cara pengadaan atau waktu pengadaan. Nah, perubahan perencanaan juga dapat berasal dari review atau kaji ulang dari PPK atau UKPBJ. Nah, itu poin-poin utama yang ada dalam Perlem 11 tahun 2021 terkait perencanaan pengadaan. Untuk lebih detailnya silahkan dibaca ya pada Perlemnya, link downloadnya ada di bawah di deskripsi. Dan kita tunggu juga sosialisasi resmi dari LKPP. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Tetap sehat selalu dan salam pengadaan dari Bogor.